Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Ajara dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas MN24G Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis barang dan jasa. Apa itu barang dan jasa? Barang adalah produk fisik yang dapat dilihat dan disentuh dan bisa dirasakan. Barang bisa dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu dan kepemilikannya berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Contohnya seperti alat tulis, pakaian, dan barang elektronik. Sementara jasa adalah layanan atau fasilitas yang tidak berwujud dan tidak berpindah tangan. Jasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu pihak untuk orang lain. Contohnya seperti asuransi, transportasi, dan jasa pengiriman barang. Oke, selanjutnya adalah membandingkan barang dan jasa dari segi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, aspek operasional, dan produksi. Oke, yang pertama pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah strategi bisnis yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan maksimalkan keuntungan. Pemasaran mencakup berbagai aktivitas seperti periklanan, penjualan, pengiriman barang, komunikasi kepada konsumen. Yang pertama adalah toko buku dari segi pemasaran. Pilihlah lokasi yang strategis, lokasi yang mudah diakses sehingga banyak mahasiswa atau anak sekolah yang tertarik ingin belinya atau membacanya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak anak muda yang menyukai buku fiksi seperti novel. Yang kedua, ada promosi, menawarkan harga yang murah dan kantong pelajar sehingga banyak anak sekolah yang berminat karena harganya sesuai dengan budget mereka. Yang ketiga, ada sosial media. Manfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Banyak yang berminat ingin beli buku di tempat Anda dan beli bisa melalui aplikasi belanja online, sehingga pelanggan di luar kota bisa mencari buku yang tidak ada di daerah mereka. Selanjutnya ada desain grafis dari segi pemasaran. Yang pertama adalah media sosial. Untuk desain grafis, media sosial itu sangat penting karena mereka menjual iklan, desain melalui sosial media sehingga lebih banyak peminatnya. Bisa melalui website, iklan online, konten marketing seperti video tutorial. Yang kedua adalah menjalin hubungan yang baik dengan klien. Menjalin hubungan yang baik dengan klien menjadi hal yang penting dalam memasarkan jasa desain grafis. Dengan menjalin hubungan yang baik, kalian akan lebih mudah mendapatkan proyek dan merekomendasikan jasa kalian kepada orang lain. Yang ketiga adalah menawarkan paket harga yang kompetitif. Harga menjadi salah satu faktor menjadi pertimbangan klien potensial dalam jasa desain grafis ini. Biasanya, klien melihat hasil untuk dapat menentukan harga agar sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan mereka inginkan. Jadi, perbandingan dari desain grafis dan toko buku dari segi pemasaran adalah terlihat dari target pasarnya dan waktunya, di mana desain grafis lebih bisnis, perusahaan, individu yang membutuhkan desain dan waktunya lebih fleksibel. Sementara toko buku target pasarnya pelajar, mahasiswa, pecinta buku, dan waktunya pun terbatas pada jam operasional toko. Yang kedua adalah keuangan. Apa itu keuangan? Keuangan adalah ilmu yang pelajari bagaimana individu, organisasi, dan bisnis dapat meningkatkan dan mengelola dan menggunakan sumber daya moneter serta menghitung risiko dalam menjalankan proyek. Desain grafis dari segi keuangan. Yang pertama adalah pendapatan, jasa desain, penjualan produk desain seperti kaos, poster, dan lain-lain. Selanjutnya adalah desain grafis dari segi keuangan. Pertama ada pendapatan, seperti jasa desain, penjualan produk desain, kaos, poster, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya operasional. Contohnya seperti perangkat lunak, komputer, biaya internet, biaya kantor, dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga ada pengeluaran lainnya seperti pendidikan, biaya pelatihan, biaya promosi, dan biaya-biaya lain. Selanjutnya adalah toko buku dari segi keuangan, seperti transaksi pengeluaran dan transaksi pemasukan. Contoh transaksi pengeluaran adalah seperti biaya pembelian buku, biaya operasional, upah karyawan. Dan transaksi dari pemasukan adalah hasil penjualan buku dan piutang yang sudah dibayar. Jadi, perbandingan toko buku dan desain grafis dari segi keuangannya adalah desain grafis lebih fleksibel
biaya potensi pendapatannya pun lebih tinggi. Sementara toko buku biaya operasionalnya lebih tinggi dan membutuhkan modal yang sangat besar. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Selanjutnya adalah sumber daya manusia dari toko buku. Ada tim manajemen, tim operasional, dan tim pemasaran. Tim manajemen yaitu pemilik atau manajer yang mengelola keuangan, strategi, dan operasional. Yang kedua ada kepala bagian. Kepala bagian adalah yang mengawasi stok, penjualan, dan pelayanan. Selanjutnya adalah tim operasional. Tim operasional ada kasir, pengelola stok, dan pengemas. Kasir adalah yang mengelola transaksi penjualan. Yang kedua ada pengelola stok yang mengatur dan mengawasi stok buku. Yang ketiga ada pengemas, yaitu yang mengemas atau mengirim buku kepada konsumen. Yang ketiga adalah tim pemasaran, yaitu ada marketing dan sosial media. Marketing yaitu yang mengembangkan strategi pemasaran. Sosial media yang mengelola media sosial agar masyarakat atau orang luar bisa membeli buku melalui aplikasi belanja online. Selanjutnya adalah sumber daya manusia dari desain grafis. Yang pertama adalah tim kreatif, yaitu desainer grafis yang buat konsep dan desain visual. Yang kedua adalah ilustrator yang buat ilustrasi dan gambar. Yang ketiga adalah tipografer yang mengatur huruf dan tipografi. Yang kedua adalah tim manajemen, yaitu kreatif direktur yang mengarahkan konsep kreativitas. Yang kedua ada proyek manager yang mengelola proyek dan waktu. Yang ketiga ada akuntansi yang mengelola keuangan. Yang ketiga adalah tim pendukung, yaitu teknisi yang mengatur perangkat keras dan lunak. Yang kedua ada animator yang buat animasi dan efek desain. Yang ketiga ada fotografer yang mengambil foto untuk desain. Jadi perbandingan sumber daya manusia toko buku dan desain grafis adalah meliputi toko buku lebih fokus pada pelayanan pelanggan, manajemen, dan lingkungan kerjanya pun lebih stabil. Sementara desain grafis lebih fokus pada kreativitas dan desainnya pun membutuhkan keterampilan teknis dan imajinasi yang lebih. Oke, selanjutnya adalah aspek operasional. Apa itu aspek operasional? Aspek operasional adalah yang mengacu pada fokus sumber informasi untuk menentukan foster keamanan dan resiko layanan cloud untuk menunjukkan kepatuhan melalui otomatisasi dan pemantauan di bidang ilmu komputer. Selanjutnya adalah aspek operasional dari toko buku. Yang pertama adalah manajemen operasional, yaitu pengelola stok yang menyimpan dan pengaturan stok buku. Yang kedua adalah manajemen persediaan yang mengatur ketersediaan buku dan menghindari adanya kekurangan. Yang ketiga adalah pengelolaan karyawan, yaitu yang merekrutmen, yang melatih, dan pengembangan karyawan. Yang ketiga adalah pengaturan waktu, yang mengatur jadwal kerja dan pengaturan dalam perusahaan. Yang kedua adalah logistik dan pengiriman, yaitu pengiriman buku, yang mengatur pengiriman buku ke pelanggan. Yang kedua adalah pengelolaan barang masuk dan keluar, yang mengatur barang masuk dan keluar. Yang ketiga adalah penggunaan kurir, yang mengatur pengiriman kepada konsumen. Selanjutnya adalah keuangan dan akuntansi, yaitu yang pengelola keuangan yang mengatur keuangan dan membuat laporan. Yang kedua adalah pajak yang mengatur pajak dan kewajiban lainnya. Selanjutnya adalah aspek operasional dari desain grafis, yaitu manajemen proyek yang penerimaan proyek yang menerima dan memahami kebutuhan klien. Kedua adalah perencanaan proyek, merencanakan konsep, timeline, dan anggota. Yang ketiga ada pengelolaan, yaitu mengatur waktu kerja dan deadline. Keempat adalah koordinasi tim, yaitu yang mengkoordinasikan tim desain. Yang kedua adalah proses desain, riset dan konsep, yang mengumpulkan informasi dan mengembangkan konsep. Kedua adalah desain dan layout, yang buat desain dengan layout. Yang ketiga adalah revisi dan perbaikan, yang merevisi dan perbaiki desain. Yang ketiga adalah manajemen klien, yaitu berkomunikasi dengan klien. Yang kedua adalah pengiriman proyek, mengirimkan proyek sampai selesai. Dan keempat adalah keuangan dan akuntansi, pengelolaan keuangan yang mengatur keuangan dan membuat laporan.
Kedua adalah pengaturan biaya yang mengatur biaya proyek. Perbandingan toko buku dan desain grafis dari segi aspek operasional adalah desain grafis lebih fokus pada menciptakan karya visual dan bagaimana caranya agar desain sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sementara toko buku fokus pada menjual dan organisasikan. Oke, selanjutnya adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memperoleh keuntungan. Produksi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang beriringan dengan distribusi dan konsumsi. Desain grafis dari aspek produksi, yaitu penerimaan proyek, riset konsep, revisi, perbaikan, kualitas desain, waktu produksi, dan biaya. Selanjutnya ada toko buku, yaitu jenis produksi, yaitu buku baru dan buku bekas. Yang kedua adalah proses produksi, pemesanan stok buku, penerimaan dan pengemasan buku, penyimpanan dan pengelolaan pengiriman. Yang ketiga adalah faktor produksi, seperti kualitas buku, ketersediaan stok, waktu pengiriman, dan biaya produksi. Jadi, perbandingan dari desain grafis dan toko buku dari segi produksi adalah toko buku mempunyai stok buku yang banyak serta dalam pengemasan dan penyimpanan. Sementara desain grafis menerima proyek, riset, dan konsep desain. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.